Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Belajar Bareng Ratna. Sebelum kita mulai pengurusan izin edar MD nih, materi ini jangan lupa like, komen, dan subscribe terlebih dahulu ya, agar channel ini berkembang dengan baik. Ya, kita akan mulai ya pengurusan izin edar MD. Jadi apa saja sih yang perlu teman-teman lakukan untuk melakukan atau pengurusan izin edar MD ini? Jadi teman-teman, persyaratan pendaftarannya adalah ada 3 nih teman-teman. Yang pertama adalah NPWP, yang kedua adalah nomor induk berusaha ya, yang sudah versi RBE, yang terbaru ya teman-teman. Sama yang ketiga adalah yang paling penting di sini adalah izin penerapan CPPOB. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu ya teman-teman. Nah, khusus untuk NIB ini teman-teman harus betul-betul tidak ada kesalahan ya dalam menyesuaikan produknya dengan KBLI-nya sehingga NIB-nya sudah tepat. Nah, dasar hukum dalam pengurusan izin edar CPPOB ini teman-teman adalah Peraturan Badan POM nomor 22 tahun 2021 tentang tata cara penerbitan izin penerapan cara produksi pangan olahan yang baik. Di sini teman-teman dalam pengajuan izin penerapan CPPOB ini sudah dilakukan secara online ya teman-teman melalui oss.go.id dan itu sudah terintegrasi nih teman-teman di e-sertifikasi.pom.go.id. Jadi pelayanan publik ini teman-teman ada di Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan, yaitu mulai pendaftaran akunnya sama pengajuan izin penerapan CPPOB-nya ya. Bisa dalam rangka ekspor, permintaan khusus atau supplier dan lain-lain. Nah, kriteria pengurusan izin penerapannya gimana nih? Jadi, sarana produksi yang berhak mendapatkan izin penerapan CPPOB itu teman-teman, yaitu sarana produksi yang berdasarkan proses penilaian dan audit. Ya, yang pertama, tidak melakukan pelanggaran nih di bidang obat dan makanan. Jadi, tidak boleh melakukan pelanggaran di bidang obat dan makanan. Yang kedua, memenuhi persyaratan cara produksi pangan olahan yang baik ya. Jadi nilai hasil pemeriksaan sarana produksinya adalah A atau B. Jadi kalau di luar itu atau dapat C, teman-teman nggak bisa mendapatkan izin penerapan CPPOB. Yang ketiga, memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku terkait label dan iklan pangan. Jadi nanti di situ teman-teman produknya harus memenuhi label dan iklan pangan ya. Itu ada aturan khususnya. Yang keempat, produsen memiliki akun yang dapat diakses melalui laman resmi OSS ya. Di situ nanti ada informasi dari produsen itu ya. Kelima, melaporkan pelaksanaan CAPA atau Corrective Action and Preventive Action paling lama selama 6 bulan nih teman-teman sejak teman-teman BPOM turun untuk melakukan audit ya. Yang keenam, apabila dalam masa waktu 6 bulan itu laporan capaiannya tidak disampaikan maupun tidak terpenuhinya ketentuan CPPOB, maka pengajuannya dianggap ditarik kembali atau batal. Nanti teman-teman mengulang dari awal. Yang ketujuh, berdasarkan hasil audit atau surveillance dan track record pengawasan, tidak ditemukan penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Nah, itu kriteria pengurusan izin penerapannya, teman-teman. Nah, persyaratannya bagaimana nih? Persyaratan dokumennya apa aja yang diperlukan untuk mengurus izin penerapan CPPOB ini ya? Jadi yang pertama tadi produsen memiliki akun sudah ya. Terus persyaratan pendaftaran akun izin penerapan CPPOB, produsen memiliki NIB ya. Sudah versi OSS RBE. Nah, persyaratannya yang pertama adalah teman-teman harus punya peta lokasi nih sarana produksi pangan olahan. Jadi peta lokasi itu menggambarkan letak existing UPI itu berada atau sarana produksi itu berada. Misalnya di sekitarnya itu ada apa aja. Dikhawatirkan misalnya kenapa BPOM minta ini? Dikhawatirkan di samping sarana produksi itu ada peternakan gitu ya, sehingga menimbulkan kontaminasi. Makanya diminta peta lokasi. Nah, selanjutnya yang kedua denah bangunan nih, layoutnya ya.
produksinya seperti apa, mulai penerimaan bahan baku, ruang penanganan, ruang pengolahan, ruang pengemasan tuh harus tergambarkan secara jelas dalam denah layout. Yang ketiga, harus memiliki panduan mutu ya, dokumen yang mempersyaratkan untuk penerapan CPPOB sarana produksi ini ya. Nanti kita akan bahas di video selanjutnya nih teman-teman ya, terkait panduan mutu ini. Nah, yang keempat adalah deskripsi pangan olahan ya. Deskripsinya misalnya produksi bandeng presto ya. Nanti misalnya bahan bakunya dari mana, spesifikasinya bagaimana, proses produksi, masa kadaluarsanya nanti dituangkan di dalam deskripsi pangan olahan ya. Yang terakhir adalah alur prosesnya ya. Alur proses mulai penerimaan bahan baku, bahan penolong, bahan pangan lainnya sampai dia disimpan. Itu tergambarkan di dalam dokumen alur yang harus dibuat. Itu adalah 5 persyaratan izin penerapan CPPOB selain punya akun ya, OSS, terus NPWP, NIB ya teman-teman. Nah selanjutnya, teman-teman di dalam dokumen persyaratan registrasi ini seperti ini teman-teman ya, mulai dari pemohon itu mengajukan permohonan melalui OSS, terus Badan POM itu melakukan pengecekan tuh kelengkapan dokumennya ya. Kalau misalnya apakah lengkap ya? Kalau tidak lengkap, maka si produsen itu diminta melengkapi dokumennya kembali gitu ya. Kalau misalnya lengkap, maka akan diterbitkan SPB ya atau surat perintah bayar dari BPOM. Baru nanti pemohon atau UKM melakukan pembayaran gitu ya. Nah, setelah melakukan pembayaran, maka nanti dievaluasi tuh dokumennya ya oleh BPOM. Apakah sesuai atau tidak? Apabila tidak sesuai, maka si pemohon atau produsen itu diminta untuk melengkapi dokumennya atau merevisinya ya. Tapi kalau sesuai, maka BPOM akan turun nih ke lapangan untuk melakukan inspeksi ya. Apakah memenuhi ketentuan atau tidak memenuhi ketentuan gitu ya. Nah, apabila sudah dilakukan inspeksi, maka teman-teman BPOM biasanya ada temuan begitu ya. Nah, nanti di sana diminta untuk melakukan tindakan perbaikan gitu ya. Apabila sesuai, maka diterbitkan form penerapan CPPOB-nya nih oleh BPOM ya. Nah, jadi kalau tidak ada temuan, maka langsung diterbitkan form penerapan CPPOB-nya maksudnya ya. Nah, apabila tidak sesuai, maka dilakukan permintaan tindakan perbaikan nih oleh BPOM ya. Maka si pemohon akan melakukan pelaporan tindakan perbaikannya ya. Nah, apabila pelaporan tindakan perbaikan itu lebih dari 6 bulan, maka akan dilakukan penolakan ya, gitu, langsung ditolak. Jadi dianggap gagal untuk melakukan izin penerapan CPPOB ini. Apabila kurang dari 6 bulan, maka akan dilakukan evaluasi nih oleh BPOM ya, pelaporannya dilakukan evaluasi. Apabila dianggap cukup, maka BPOM akan terbitkan form penerapan CPPOB-nya ya. Kalau tidak cukup, maka dilakukan permintaan kembali nih terhadap tindakan perbaikan yang belum. Nah, kira-kira begitu nih teman-teman dalam proses terbitnya izin penerapan CPPOB. Nah, timeline-nya seperti ini ya teman-teman. Pendaftaran akun paling lama 3 hari terhitung sejak produsen melakukan pendaftaran akun ya. Setelah itu pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi itu paling lama 20 hari terhitung sejak produsen melakukan pembayaran nih atau PNBP ya. Jadwal pemeriksaannya ini ditentukan dengan pertimbangan adanya kegiatan produksi. Jadi teman-teman BPOM turun itu harus ada proses produksi yang akan diperiksa gitu ya. Yang ketiga, 10 hari terhitung sejak tanggal pemeriksaan sarana produksi sampai diterbitkan tindakan perbaikan atas ketidaksesuaian penerapan CPPOB ya. Nah, 40 hari terhitung sejak tanggal pemeriksaan itu
laporan perbaikan dinyatakan close sampai dengan terbit izin penerapan CPPOB-nya. Nah, timeline-nya demikian ya, teman-teman. Nah, biayanya gimana? Nah, sesuai berdasarkan PP 32 2017 untuk jenis pendaftaran sertifikasi CPPOB baru untuk industri besar itu 10 juta ya, industri menengah 5 juta dan kecil 1 juta. Nah, untuk perubahan nama tanpa perubahan kepemilikan, maka untuk yang industri besar 2 juta, menengah 1 juta, kecil 200.000 ya. Kalau perpanjangan, sertifikat kan tiap 5 tahun ya diperpanjang, itu industri besar 5 juta, menengah 3 juta, dan industri kecil 500.000. Nah, itulah kira-kira teman-teman bagaimana cara mengurus izin edar, izin penerapan CPPOB-nya. Langkah awalnya teman-teman itu fokus pada penyiapan dokumen mutu dulu, karena di sini itu yang paling lama dan paling susah terutama bagi teman-teman UKM. Namun teman-teman jangan khawatir, di video selanjutnya saya akan bahas khusus terkait dokumen mutu penerapan CPPOB. Ya, apa-apa isinya itu ada di video selanjutnya. Terima kasih, jangan lupa subscribe ya teman-teman, dan semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.